wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang harus kita senantiasa jaga, jangan sampai luntur, apalagi kabur. Kita teguhkan lagi dengan belajar, karena iman itu naik dan turun, naiknya dengan ketakwaan, turunnya dengan kemaksiatan. Kita kurangi waktu kita agar tidak bermaksiat, kita isi dengan majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik terjadi di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran, dijelaskan isinya atau diterangkan tentang agama ini, maka Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan rahmat, Allah akan berikan penjagaan, dan para malaikatnya akan mendoakan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan kitab Bulughul Maram pada bab adabnya, yaitu kitab Jami', disebutkan pada hadis nomor 1581, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Cendek nih di sini. Seorang yang beriman itu cermin bagi saudaranya. Sifat cermin itu bagaimana? Cermin itu kan bisa menunjukkan jelek dan tidaknya kita. Nah, nopo paribasane rambutnya morak-marik terus sisiran. Terus mungkin ngapunten enek bloboke dilaki kan ngoten to. Enten selilite dilaki. Atau nek cah nom-nom enten kukule penceti. Ketok posisi kukule ten pundi, posisi bloboke ten pundi, ketok kabeh. Nah, maka Bapak Ibu dan Rasulullah, saya Utsaimin mengatakan, bayangkan kamu berdiri di depan cermin. Nah, cermin tidak mungkin menyembunyikan kejelekan ataupun kebaikan kamu. Nek ganteng ya diketoke gantenge, nek jelek ya diketoke jeleke, gitu kan. Jika di wajah Anda ada kotoran, maka Anda pun akan tahu itu di cermin. Jika wajah Anda bersih, maka Anda juga akan bisa melihat kalau wajah Anda bersih. Maka seorang mukmin kepada saudaranya itu seperti itu. Tidak mungkin menyembunyikan akhlak yang sebenarnya. Jika melihat akhlak baik pada dirinya, maka itu akan mendorongnya untuk bersemangat. Terus gampangnya kan, kita dengan saudara kita sang muslim, wabil khusus istri kita di rumah atau pasangan kita di rumah, nah ibu-ibu ya garwonya yang kakung di rumah, niku kayak kocok. Hanya orang yang, ngapunten bahasa saya, hanya orang yang bodoh yang ketika ditunjukkan ten kocok niku nek rupane elek awut-awutan 200 terus nesu kocone dipecah. Dong mboten maksud kula. Artine ngeten lho, jenengan niku nek diduduhi kalih kocok, rambutnya rong rapi ya, otomatis jenengan niku sisir to, sisiran. Enek bloboke nggih dilaki, enek silite dilaki ngoten to. Mboten terus kocone kocok ra cetha pecah tukuneh. Nah, maka sikap kita kepada seorang muslim itu adalah memberikan masukan yang positif. Mas ngapunten, jenengan nek dahar kok ngangge tangan tengen. Nah, muslim yang baik ketika dinasihati, oh nggih matur nuwun. Nah, itu. Tapi sakniki mboten, Pak. Dhek sing nglanggar lalu lintas, kita ngelikke malah nesu. Nyebrang terus dhek sing nglawan arus. Tabrak dia gitu. Mas, aku ora ngira lho nek wong lewat kono. Lah matamu ning ndi? Wah kerep ngoten niku. Wes. Dalane sarang. Nah, namanya searah kita dari pom bensin keluar kan nggak pakai motor dari sini toh. Nah, kok ini kalau enek deal gitu. Kok ya enek lakon ngono to. Kurang ngerti lho bahasane. Matamu nih. Malah di mata-mata gitu. Nah, itu jelek ya kayak gitu ya. Artinya kalau sampai ada orang yang masih mau memberikan masukan buat kita, itu saudara yang terbaik. Itu saudara yang terbaik. Dan saudara itu bukan cuma soal duit ya. Sayangnya kita ini kadang itu senangnya sama orang itu, orangnya itu
ngekei sesuatu itu terus bentuknya era duit, panganan atau apalah gitu, baru kita seneng gitu. Padahal sebenarnya pemberian terbaik, pemberian terindah itu adalah nasihat. Makanya Allah mengatakan innal insana lafi husrin. Kita semua itu dalam kondisi rugi. Ilal ladzina amanu, iman, kita iman alhamdulillah. Wa amilu sholihat, beramal soleh kita usahakan, sholat nanti puasa kan ngoten. Nah, kalimat berikutnya nih sing jarang orang memahami. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Menasihati pada yang kebenaran. Ngeten iki. Dan menasihati pada kesabaran. Sabar. Nah, kadang kita itu dinasihati padahal Allah sudah memuji orang yang mau kasih nasihat itu baik. Pramila jenengan kalau dikasih nasihat, kasih masukan, mungkin sekarang belum bisa jalanan, enggak apa-apa, tapi jangan alergi dulu. Atau mangat wajar, aku nek sing ngisi kaya, lah ngopo? Mesti bolak-balik nyindiri wong rokok, aku pancen jek ngrokok. Mang rawuh mboten ana apa, ampun gila riyen. Nah, nanti seiring berjalannya waktu jenengan berdoa, minta hidayah gitu. Nah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Oh, ya tenan memang rokok iki enek apike, rugine akeh, entek duit, entek bondo. Wong aku gak ngerokok mungkin aku sesuatu ke helikopter apalagi ngoten kan. Makanya nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah, jenengan nek ngertos istilahnya nggih, nek ten Indonesia crazy rich niku. Termasuk crazy rich lokal niku banyak yang sugih gara-gara dodolan rokok kali dodolan tembakau. Nah kok iso sugih lagi duitnya jenengan. Jenengan sing tuku DTDS sing ngumpul iki. Termasuk sing viral niku jeneng Haji Her. Iku bakul tembakau dhewe dia kan. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, termasuk Cina yang paling sugih itu juga tembakau dan turunannya. Jadi bar dodol tembakau berhasil dia bangun molah ternyata. Lucu nih loh anak ini gue yang mewarisi kekayaannya itu kerajaan rokoknya. Kon merokok emoh gitu. Aku merokok ngerti nek gak sehat tuh. Bisa bilang seperti itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus seorang muslim harus kemudian memahami bahwasanya dirinya adalah cerminan buat yang lain cerminan buat kita. Jadi kita diminta untuk menasehati, dan kalau kita dinasehati maka kita harus berusaha mendengarkan dulu lah. Soal terima nanti sambil jalan. Nah, apalagi kalau sudah diminta wa idastan sohaka fansohu. Nek nganti dijaluk nasihati, ya berarti harus menasehati ya. Wah, datang ke rumah tanya, Ustaz, saya butuh cerita gini, cerita banyak. Sampai saya bilang, wah ini nek diomongin ngemain pulau nggak bisa, ini harus dimain dengan nih. Kalau kayak cacilek ya, pindah ya ke rumahnya dia. Wah cerita Pak, subuh nanti padang. Wah, cerita dengan dia, aku nanggung rasa sanggup Pak, sakmono kae. Kalau paling bisa bantu sithik wae, putra jenengan setunggal apa kalih kula kepenane. Kan pun ngringan ki jenengan, tapi nek on rampung ke urusan omah, urusan iki wah iso apa Pak. Anakku yo akeh Pak. Nek dihitung-hitung lho meh 1 miliar ning ngongkon. Wah, duit kabeh niku. Terus ampun ndak bisa saya Pak. Terus mulo ngiseng. Terus jenengan ada putra, ada putu. Pundi niki piye ini? Terus dilepas astagfirullah. Iki wis padang lho Pak. Iki subuh lho Pak. Subuh putra jenengan dereng wungu, dereng tangi, padang. Padahal Allah niku paring mangandikan pripun? Wasta'inu bisabri wassalah. Njaluk tulung nganggo jalaran sabar karo salat. Iki subuh ra tahan. Ya pantes masalah niku nemplek kali jenengan. Makanya panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenengan pengen masalah niku jauh, nggih. Ampun kawanan subuh awan-awan. Nek setuhur ngoten mungkin sagedlah leren-leren sithik sediyu terus akhire rada molor sithik setengah setunggal. Ning saene nggih tetep masjid maksud kula nek mau tenan wesel biaran ya monggo. Lah nek subuh, subuh niku enggak sak kesel jenengan, sak saya jenengan iki
salat rumiyin. Soal bar subuh nek rasa iso melek terus merem-meleh niku langkung aman tinimbang jenengan sak-kosek akhirnya subuh jam 7. Terus wonten masalah terus bengok-bengok. Padahal masalah itu mendekat kepada orang-orang yang tidak mendekat kepada Allah. Kita jauh dari Allah ya otomatis masalah yang dekat, orang-orang jelek yang akan mendekat kepada kita. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jika melihat akhlak baik pada saudaranya, ia mendorong dan memberinya semangat untuk mengatakan engkau di atas kebaikan dan mendapat pahala insyaallah. Jadi kalau disikapi baik sama saudaranya, kita ucapkan terima kasih. La yazkurullah man la yazkurunas, tidak sempurna syukur kita kepada Allah kalau kita enggak pandai berterima kasih pada manusia. Nah, jika kita lihat keburukan pada saudara kita, maka ia jelaskan keburukan tersebut dan menjelaskan akibat buruknya. Oh, sing mendem dilereni to, Bro, Mas, Dik. Lah ngopo cangkem-cangkemku dhewe ya ora ngono. Kowe iki yo sake bojomu yo. Mosok dina-dina mangan wae dadak nempur ning utang. Ning main kok dilereni, ning gendeng kok dilereni. Bojoku ora protes kok sing protes. Aku ngandani. Aku ya pernah kaya kowe nek saiki mari alhamdulillah. Dan itu PR kita nih, ketika kita dulu pernah mengajak orang bermaksiat, kita sudah keluar, maka kita wajib untuk mengajaknya kembali. Oke, enggak boleh kemudian kita diam-diam aja. Mengingatkan keburukan tersebut, menjelaskan akibat buruknya, itulah penasihat dan seperti itulah saudara. Nah, nanti dalam kata Arab niku sadiquka man abkaka laman anhaka. Temanmu itu yang mau mbok ajak nangis, orang mau mbok ajak guyu-guyu. Nek diajak piknik niku akeh wong gelem. Yo jajan yo, tak jajake tak traktir yo, mangan bakso yo iki yo mangkat kabeh. Yo piknik yo ora usah bayar, bis wis cemepak, gari makan ning guru sene kotakan segone, nek seneke, ngene amplope wong siji tok 150, walah seneng girang. Wah, mlayu sik dhewe. Tapi begitu ada masalah, nah ini loh saudaramu yang sebenarnya yang mau berbagi, mau mendengarkan, mau nopo rewangi, masalahku ini, oh iya, bisa aku ngewangi semene ya, serap opo timbang murah. Kalau di sini rencang kulon itu tobat jangan bank riba. Jadi wong-wong sing tobat niku biasane sering-seringnya niku dicoba kali Gusti Allah, tenan ora ning tobat. Tahun ini mobil ini buatan banter, nenek takjil yang melayu, tampaknya dil mati. Akhirnya rembukan kali keluarganya, dirembuk keluarga terus jika cerita dil 67 juta uang nopo istilahnya, uang kerohiman nopo istilahnya. Nah ini pun mulu, nak swita aku rasa sanggup segini wae. Iki aku enek 10 juta nyok, takei rasa utang. Mungkin matur nuwun Mas. Artinya itulah teman ya. Dia walaupun tidak bisa membantu semuanya, tapi dia masih membantu sebagian. Itu teman. Nek eleke wong sakniki niku lho. Milih sok yuto dikai 100, gak trimo. Lah lho sak yuto mbok 100 mending rasah. Padahal nek gelem nampa kan gari mikir 100 e. Itu lho jeleknya orang sakniki niku. Yo aku ngutang 100, iki nek 20. 100 ora 20. Ya kan iki nek mbok jigo, mbok nggo rasa ngutang, kurang 80 mira dhewe kurangane. Ah, pelit piye to. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih. Jadi saudara yang benar, teman sejati niku yang mau memikirkan ketika kita itu punya masalah, bukan kemudian seneng tok, kayak kembali. Dan dulu Covid niku banyak membuktikan kepada kita siapa itu orang-orang yang memang saudara sejati, teman sejati. Covid-nya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairu min alladhina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Ini hadis idola saya. Dan ini menjadi tips anti stres. Oh, anti stres loh Pak. Jadi disinilah ibu-ibu itu mempraktekkan. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan mau bersabar dari kejelekan mereka itu lebih baik daripada yang nggak mau gaul dan nggak bisa sabar. Makanya ngapunten bapak itu banyak sing stres ya.
Orang-orang gila di jalan niku rata-rata lanang jaler ya. Mergane napa nek ndek cerita dipendem gak tahu cerita, ndek cerita. Nek masalah gak tahu cerita, dipendem ae dipikir. Nek sanggup otaknya, memorinya enggak apa-apa. Kadang enggak sanggup dol nanti suwung. Nanti suwung lengah-lengoh. Nah ibu-ibu lah sekampung ngerti ceritanya. Makanya nggih ngapunten. Niku orang gila itu banyak laki-laki, yang mati duluan lebih banyak laki-laki. Iki lho. Dan yang paling bahaya niku nek sampai ngunci diri. Nah, niku nek ngunci diri rumangsane aman dari kiri kanan, tapi setan niku bisa nembus tembok, bisa masuk rumah. Masuklah setan di situ bercerita macam-macam, kon bayangke macam-macam, akhirnya bunuh diri. Ada. Makanya jangan nek ada putra napa sederek ini mengurung diri, nah niku mang atos-atos. Karena niki Nabi sudah mengatakan, jek mending wis rawuh ning sabar. Kenapa disuruh sabar loh? Setiap yang kita temuan ini kok beda-beda kok. Niki enten piye misal 20 ini mesti beda-beda. Karepe pengine omongane mesti beda-beda. Sakniki mawon mboten ketinggal omongane soalnya kula ceramah jenengan mirengaken. Tapi nek ngumpul pas rapat RT ini kok boleh kabeh wong duwe penemu dhewe-dhewe. Ora ngono, kudune ngene. Ora ngono, kudune ngene. Nanti rame padu segala macam itu bolak-balik. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diminta untuk sabar sama sikap orang-orang itu jauh lebih baik daripada kita ada di dalam rumah nggak mau gaul, nggak mau serawung, yang pada akhirnya nanti stres dia nyamba. Makanya ini sesuai kok dengan ilmu-ilmu kayak psikologi gitu-gitu. Oke. Jadi menambah teman itu baik. Ning memang dalam pertemanan almar'u ala dini khalilihi niku perlu difilter boten sembarang-sembarang teman. Nggih. Nah, teman yang baik niku ya teman yang kemudian mempengaruhi kita menjadi baik. Kancan kali wong gak tahu salat ya susu ya malah ra salat. Nah, maka masjid salat ngopo ndak salat. Nah, memang ngopo? Ya aku ibadah to. Aleh, kaya ono yen salat ya ngono-ngono ae urip lho aku gak salat. Ya tetep padha kaya kowe pacet ae gitu kan. Nah, tetap salat, Pak. Makanya teman itu mempengaruhi kita. Makanya dari situ ya kita pilih teman yang baik, jangan berteman dengan yang buruk-buruk. Nah, orang yang baik sekalipun kadang itu ya tetap punya kekeliruan, kesalahan. Mungkin salah ngomong, mungkin salah ucap gitu kan. Ojo kok teman sekedar teman, kadang loh Ustaz niku kadang gojekan mungkin karena mau gojekan niku nyindir ngono ya tetep sok-sok enten jamaah sing ngelor-loro bareng ya. Makanya ketika kita sudah ketemu teman iki kita wong apik, nek ngutang gene bayar, nek ngomong ora tau mlenjani, terus nek disambati gene nulungi, rakyatan mung sekedar tenaga serapopo alhamdulillah gitu kan. Ringan tangan, boten plak-plek ning mudah untuk dikasih tolong gitu loh, memberi pertolongan. Terus iki berarti sawangi teman sing baik gitu kan. Nah, satu ketika yang melakukan kesalahan ya sabarlah kita. Perintahnya begitu. Nah, jangan kemudian mau aku ketemu wong. Enten Pak, ora gelem ketemu wong. Alasane nek ketemu wong kena fitnah dunia. Wah, piye to iki? Lah urip ning dunya lho gitu. Kecuali uripe ten kuburan apa ten pundi napa hutan. Makanya Bapak benar mati Allah. Iya, terus niki benar-benar tak hafal nih. Tak hafal dan tiba-tiba dengar berita dan mereka ada yang bunuh diri. Terus misalnya semprot anget. Napa anu to kene mengurung diri. Nggih. Oh, bener. Jadi Nabi itu disebut Nabi karena banyak ucapan beliau SAW itu yang diucapkan 1500 tahun yang lalu, tapi hari ini itu sisi-sisi kebenaran itu masih kita jumpai. Nah, tinggal jenengan ini kalau mau percaya, jenengan jadi orang bertakwa, jenengan akan terhindar dari kayak gitu-gitu. Tapi nek gak ngandel, ben anakku ning kamar kunci diri. Nanti akhirnya nyesel niku namanya pun telat, mergone napa? Pun kedadian. Makanya penyesalan itu selalu datang belakangan. Nek di depan niku mboten penyesalan tapi pendaftaran gitu loh. Makanya jangan sampai jenengan nyesel. Niki bisa mudah untuk dipetani iki. Anake tanggoku, anake mbayuku kok ora tau sapa endi ning kamar. Ngopo? Sembuh pokoke ning kamar muji diri. Akhirnya tenan edan dhewe malah. Makanya nggih atas-atas sama yang ini. Ini saya hafal bener Pak. Makanya saya ketemu orang ya seneng gitu kan. Nah, ketemu
ketemu orang yang tadi pengawasan seneng, ketemu mahasiswa praktek ya seneng ya. Bapak mendapati Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Nah, niki donga ketika jenengan bercermin, ya Allah, sebagaimana Engkau sudah jadikan saya itu ciptaan yang baik, sudah Engkau sempurnakan ciptaanku, maka perbaikilah akhlakku. Mangdonga. Dan ini Nabi niku berdoa ini, bayangkan, padahal Nabi niku wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau itu akhlakmu itu di atas akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Niki orang yang akhlaknya sudah luar biasa aja ndonga niki lho. Nah, mulai awake dhewe sing sok-sok gaene ngapusi, sok-sok gaene gojekan ngarani ya niku kedah sering-sering ngaca tur ndonga. Enggak apa-apa, sering-sering ngaca enggak apa-apa. Alah, bolak-balik ngaca ora itu ora malih. Mang donga barangkali satu ketika malih lho. Loh, kok rupaku ora kaya sing wingi. Ternyata sing dienggo ngaca kleru. Bapak Ibu Allah, kita masuk bab baru tentang zikir dan doa. Zikir dan doa. Jadi setelah akhlak yang mulia, akhlak yang buruk, kita masuk ke zikir dan doa. Masih dalam satu rangkaian kitab namanya Bulughul Maram. Di dalamnya ada kitab-kitab, yaitu Kitabul Jami'. Nah, mengumpulkan, yang dikumpulkan akhlak mulia, akhlak buruk sama doa-doa. Yang pertama, doa. Doa itu berarti kan nyuwun kepada Allah satu. Saya juga pikir kepada Allah itu juga bisa bermakna doa. Dan Nabi Hurairah dari Abu Hurairah dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW, Yaqulullah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Nah, Allah berfirman niku, firman Allah niku boten mung ten Quran, ten hadis ngenten namanya hadis qudsi. Cuma nek di Quran itu mesti bener, tidak mungkin keliru. Tapi kalau di hadis qudsi itu di hadis itu perlu dicek sanadnya. Kebetulan ini sanadnya sahih. Nah, dikatakan ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Tapi aku akan senantiasa membersamai hambaku apabila dia berzikir mengingatku dan lidahnya senantiasa bergerak mengingatku. Membersamai di sini bukan zatnya Allah tetap di atas arsana, tapi kuasanya membarengi jenengan. Dengan catatan kita jenengan rajin berzikir. Aku akan senantiasa bersama dengan hamba itu kalau hamba itu senantiasa bergerak mulutnya atau lisannya untuk mengingatku. Itu yang namanya zikir. Nah, pada pembahasan yang lalu, jenengan masih ingat, zikir itu ada 4. Yang pertama wirid, yang kedua apa? Salat, yang ketiga baca Quran, yang keempat apa? Iki majelis ilmu. Nah, semua kegiatan yang mengingatkan jenengan kepada Allah itu bisa disebut zikir. Termasuk ketika jenengan piknik, jenengan pas piknik niku, nyoto-nyoto pas piknik niku jenengan enggak mau ngelencer atau dolan tok, tapi lebih kepada jenengan melihat, ya Allah segoro sakmono mbane. Aku nek katut ra ketok, jenengan berarti mau poso mau aku. Niku insyaallah masuk kategori zikir. Matur mugi misal jenengan minggah gunung, numpak motor napa menit mobil baru yo sakmene gedene gununge menggah-menggo, hawane sejuk, pemandangane indah. Nah, di situ jenengan kemudian memuji mengagungkan Allah. Lah niku berarti nggih berzikir. Ngoten. Dan macam-macam caranya, tapi paling enggak prinsip ada 4 tadi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berzikir, Allah akan membersamai. Nek sudah membersamai, masalah niku jauh. Kalaupun datang, maka napa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, takai jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, takai rezeki saka jalan sing enggak disangka-sangka. Ngoten. Jadi ada jalan keluar, ada yang jalan enggak disangka. Nah, disitulah orang yang bertakwa. Nah, bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain adalah bertakwa. Ini di mana? Iki lho, meh anu apa jenenge salat tarawih. Lah ngopo? Ya kan
kita hidup disuruh mengingat Allah. Nah, ini musim Ramadan tak tarawih. Nah, disitulah kemudian orang ini akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kalau meminta kepada Allah maka akan terkabul. Syekh Al-Bazar mengatakan di sini menunjukkan Allah bersama hambanya dengan pertolongan, arahan dan taufik. Jadi bukan zatnya, zatnya tetap di atas arah sana. Maka selama ia mengingatnya di dalam hati, mengetahui kedekatannya, merasakan pengawasannya, merokobahnya, maka dia akan mendengar zikir yang ia ucapkan dekat untuk berbisik kepadanya. Makanya nanti kita bahas di hari Kamis dan Ramadan bolos. Itu tentang bagaimana kemudian kita mengenal Allah dari surat Al-Fatihah. Bahkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di situ Allah menyebut namanya 3 kali, Pak. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, apa itu bedanya Allah? Atau apa itu maknanya Allah? Apa itu maknanya Ar-Rahman? Apa itu maknanya Ar-Rahim? Bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa? Ya, insya Allah nanti kita bahas. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengerti nama-nama Allah yang indah itu, nah di situ akan ada rasa kalau Allah itu dekat. Kemudian kita itu diawasi. Kemudian kita itu tahu kalau ada apa-apa kita mintanya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini musim-musim ngeten iki Gunung Kemukus rame, Pak. Rame wong mriko golek pesugihan. Ritualnya detail dijelaske. Sing koin dikumbah ning kene, engko bar kuwi ning wit iki, kemudian maca iki, maca kuwi, terakhire niku golek pasangan zina, terus bar ki moroten kuburane sing disebut Pangeran Samudra niku, mungkin terus ngucap niku njaluk niki. Wah, komplit. Niku nek orang paham benar tentang tauhid ini, paham benar kalau Allah itu dekat, sedekat mungkin, bahkan lebih dekat dari tali sendal, lebih dekat dari urat nadi, walaupun zatnya di sana, maka dia nggak akan mau meminta kepada selain Allah. Nah, bukti ini aku puluhan tahun dongo ya rapat kabul Mas, gak terus jadi sugih. Nah terus, saiki aku baru Gunung Kemukus jadi sugih. Iya, dengan sugih tapi di atas kesirikan. Itu mungkin pakai kacamata manusia, itu nikmat menurut kacamata manusia. Kacamata Allah, nah, itu namanya istidraj. Dengan dikasih nikmat tapi maksiat, itu istidraj. Nah, tapi aku taat tapi gak sugih-sugih. Nah di situ Allah sayang. Mungkin jenengan dikei sugih, ya tetap pancet aja gak belum sholat. Makanya dikei biasa-biasa aja gitu kan. Makanya jenengan kalau sudah bisa menata hati, nah ini yang saya tahu ini kuncinya gitu. Nah jenengan bisa menata hati untuk melapangkan dada, mempersiapkan diri menjadi orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku gampil kok Allah paling kekayaan. Tapi nek jenengan dinilai oleh Allah ndak siap, ini tak kei sugih ku malah gak sholat, tak kei sugih malah murtad gitu kan. Akhirnya ya Allah wis kene ae, hidupnya biasa-biasa ae. Yang penting nggak mati kelaparan, yang penting nggak terlantar segala macam. Nah, sudah gini aja. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala ini saya sering contohkan Ramadan awal itu rame, nanti di akhir-akhir itu sepi. Nah, niku lagi entuk THR 1 bulan gaji wis lali dalanan masjid. Nah, melih nek entuke sak pirang-pirang nanti ribuan triliun. Gah ning masjid. Makanya di nenek ningali diskotik, tempat biliar, oleh karaokean, sing parkir rono ya rata-rata mobil-mobil ame-ame, ahli-ahli maksiat gitu kan, sugih-sugih, istidraj gitu. Tapi masjid gitu, atau tempat pengajian, bahkan ada sepeda yang sangat jelek, ada yang jalan kaki gitu kan. Ya itulah bentuk-bentuk ketakwaan bagaimana Allah itu menginginkan orang itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pengen imannya terbaik, amalnya terbaik, senajan dunianya mungkin nggak dapat gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyalahpahami sehingga kita itu hanya paham nikmat Allah ya sugih, enggak sugih ya berarti enggak ada nikmat. Batas hidayah itu jauh lebih besar. Makanya para ulama itu ketika menjelaskan tentang Al-Fatihah itu dikatakan sebagai Sab'ul Masani, 7 ayat yang merangkum semua inti agama. Tapi jangan perhatikan permintaannya kan itu nopo to? Ihdinas siratal mustaqim. Ora jaluk sugih, Pak, jaluk petunjuk. Jalan yang lurus berarti jaluk hidayah. Jalan sing pripun? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat.
Siapa orang yang kau beri nikmat? Itu Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat niku nggih enten sing sugih leres tapi umumnya boten. Sampai Nabi SAW niku nggih nate griyane niku boten enten geni sing murup, boten enten sing dimasak. Mergone gak duwe. Sampai nate dalam sebuah riwayat niku Nabi pernah mengatakan saya ndak punya lebih dari 1 sok gandum. 1 sok niku kan 3 liter. 3 liter gandum atau tepung nek cara wong mriki wis makanan pokok beras mboten gadah. Padahal garwane enten 9 cobi. Pripun niku? Artinya jenengan kondisi jenengan insya Allah nih tak susah-susah jenengan dari sisi dunia hari ini kita tuh tidak sesusah Nabi dan para sahabat. Tapi di situ disebut jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Berarti nikmatnya bukan nikmat dunia, nikmat hidayah. Pramila Al-Imam Malik mengatakan tidak akan pernah baik umat ini sampai dia kembali kepada apa yang menjadikan baik umat terdahulu. Ketika umat terdahulu niku sami'na wa ata'na kepada Al-Quran dan hadis, kok umat saat ini dikasih tahu kok ngeyel, kasih tahu ngeyel gitu kan, maka ya tidak akan pernah baik. Ya gini-gini aja keadaan kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibni Adam amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah. Tidak ada amalan yang mampu menyelamatkan seorang hamba dari adab Allah melebihi zikir kepada Allah. Alhamdulillah nanti ada tentang kita lebih. Ada sebuah hadis yang mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang dia itu ringan di mulut dalam mengucapkan, bahkan dalam mengucapkan itu enggak lebih dari 1 menit, enggak lebih. Tapi di mata Allah niku timbangannya berat. Napa niku? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pirang detik niku. Jenengan ngucap niku sak mangke umpami amal jenengan niki salat niku kirang. Terus delalah ki enten dosane. Nah niku saged ngetepi sisi timbangan setunggale supaya jomplang ngoten. Makanya nanti dalam hadis pitoko, hadis tentang kartu niku enten orang niku dosane akeh banget 99 gulungan. Begitu kemudian dia sudah menyerah sebagai pertanda dia tidak punya perlawanan dan mengakui semua dosa yang tertulis. Nah Allah katakan tenang kowe ora bakal didolimi nyo. Keluarkanlah 1 kartu tulisannya la ilaha illallah. Sebuah kalimat tertulis tapi diyakini benar dalam hati, difahami benar dengan iman. Kemudian itu mampu membuat 99 gulungan itu jomplang. Makanya saya sering ingatkan ketika jenengan longgar atau mungkin bisa dilonggar-longgarkan, manglonggarke tutuk kita nih dulu, mulut kita itu untuk berpikir. Misal contoh ibu-ibu nih kali saisah dikir, astagfirullah, astagfirullah. Karuane ketemu kok istighfar kilo berasa ditak. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing mati sapa? La ilaha illallah niku mboten kedah enten piyai sedo, nggih. Bahkan itu zikir yang paling bagus, paling berat sampai Musa niku minta kepada Allah, ya Rabbi alimni say'an azkuruka, yang aku ajarkan aku sesuatu yang aku gunakan untuk mengingat engkau, berzikir kepada engkau, yang tidak dipakai oleh orang lain. Kata Allah, kul la ilaha illallah, kilo la ilaha illallah. Kata Musa, ya Rabbi, ini semua hamba itu pakai itu. Kata Allah, Musa, kuwi nek umpama langit kae kabeh, langit 7 sak isi-isine kejaba aku. Bumi kabeh ku sak isi-isine sak wong-wonge kabeh. Ditimbang 1 tahun timbangan la ilaha illallah dekene timbangan sitoke. Kuwi imbang. Ini menunjukkan jenengan nggih nek la ilaha illallah niku mboten kedah ngentosi malam Jumat. Ya ugi mboten sah ngentosi piyai sedo. Kalih jumeneng lenggah ning nggo komat la ilaha atau jenengan yang datangnya duluan kalian nenggo wayah adzan la ilaha illallah la ilaha illallah. Wah aku pengen liyane Mas, monggo selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nah aku Allahumma sholli ala Muhammad sudah tak boleh terbang nih Mas, mboten usah Pak. Anton lenggah mawon teng masjid gitu. Teng masjid enten lebet mungkin
orang nyaman itu Jawi, nah sing mriko kan enten terase niku jeneng terase nek Jawi itu malah delok wong lewat gitu. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semudah itu beragama. Dan di sini dikatakan itu yang akan banyak menyelamatkan kamu dari api neraka. Aku nek dikir nek nganggo cacah ngono kae aku ora tau elingan masaku soalnya nganggo tasbih monggo. Selama ndak ada unsur riya. Nggo aku tasbih subhanallah. Ketok ampuh. Nomornya tasbih gede gitu kan, ramung cilik-cilik nganggo klopo. Wah, gen ketok sekti nah itu menjadi riya ngono niku. Agak tasbih sing alit ya saged to, enten sing dipencet niku. Ndak apa-apa silakan, saya ndak larang. Nggih, umpama jenengan ngersake enten hitungane, kan nanti ada dikit-dikit yang memang dihitung. La ilaha illallah, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang bisa mengucap 100 kali, maka akan dijamin masuk surga misalnya ngoten niku. Nah, dene kan 100 kali ngoyak niku monggo. Ning nek wong mboten diitung, maksudnya nggih waton la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ning mboten itu juga ndak apa-apa. Makanya apa itu rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Iki hadis yang 1585. 1586. Wa ana Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fi. Tidaklah seorang duduk dalam satu majelis yang mereka mengingat Allah di dalamnya. Niki majelis ilmu. Illa hafat bihimul malaikah, kecuali malaikat akan menaungi dengan sayapnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dicurahkan rahmat kepada mereka, wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang ada di sekitarnya. Niki majelis ilmu niki Pak. Makanya nanti di riwayat yang lain Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang mau jalan di mana jalan itu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Mudahkan. Makanya dek wingi pas dinten napa niku Jumat atau Kamis niku nek Jumat anu dan terus biya kan. Nah, kula dalah sonten barasat Karanganyar. Terus biyanget sampai wonten macet itu do biyanget teng daerah Palur. Napa ya kecelakaan nanti meledak. Nanti ada ambulan kalih tandu niku ajeng njunjung. Pas nggih kula dari sisi selainnya iki arah mriki sing macet nek kula sing mriki arah mriki arah ngetan iki arah kula sing macet mung batin. Wah, ini aku sing kecelakaan mati ning dalan mati syahid ya. Batin ini bukan ngarep-arep ya. Batin artinya gitu loh. Jenengan nek kemudian melampah menuju majelis ilmu kok sak mangke enten napa-napa paribasane nganti cilaka ning dalan niku wis genah surga ning arep motor. Pun tapi nek jenengan lipir-lipir ning RRI urung tekan gone ketabrak motor, wis bubar wala salam. Lagi tekan perapatan Solikin ketenggel truk lah. Wis ra sida malah cilaka wis naudzubillah ya. Ampun, makanya semangat majelis ilmu diagendakan memuji cerdas dari mlebu linggo ngono dadak izin. Ya. Tapi nek ada perlu banget ya semoga. Tapi nek misal bisa dilonggarkan melonggarkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi pada hadis berikutnya, wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fi. Tidaklah satu kaum itu duduk dalam satu majelis dan mereka tidak menyebut nama Allah, walam yusalluna 'alan nabi, dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, melainkan mereka itu akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat. Makanya kalau majelis ini tidak ada ingat Allah, tidak ada sebut-sebut Nabi, tidak ada sholawat. Ini maksudnya buatan terus sholawatan kalih dikir jamaah nggih mboten nggih. Nanti ada yang memahami ini dengan berarti awake dhewe kudu ngumpul dikir yo barang yo lha mboten. Maksudnya niku ngelempak dikir ini maksudnya majelis ilmu. Sholawat niku nyebut nama Nabi, dan ketika si pengajar menyebut nama Nabi Muhammad dengan mireng sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam riwayat yang lain Nabi pernah bertanya, ngerti ora kowe iki wong pelit ki sapa, wong util ki sapa?
Nabi mengatakan, sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, nggih, wong pelit ki wong sing disebut jenengku ning gak gelem sholawat. Ngoten. Terus hadisnya tadi maknanya itu majelis ilmu lenggah, disampaikan agama, dijelaskan tentang Allah, Rasulnya, agama dan seterusnya. Nah, kok pas tiba menyebut nama Nabi Muhammad jenengan sholawat. Ngoten terus majelis sholawatan, majelis pikir jamaah mungkin boten boten. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi dikatakan kok nganti ngumpul, gak enek pepeling marang Gusti Allah, gak enek muji-muji Rasul. Nggak ada nenggol-nenggol Allah dan Rasul dalam pembahasannya. Niku majelis rugi. Nanti jenengan jajak majelis ghibah, Bu. Niku nggih mboten sae. Nah, tapi kan Mas syaratnya nyebut Allah karo Rasul. Jadi iki mau pas arep mulai majelis ghibah kok dibuka nganggo bismillah gitu. Alah niki sami mawon tenang nggih. Mbok majelis main nganggo bismillah sik kok terakhir alhamdulillah ya tetep ndak boleh. Ngoten nggih. Kemudian hadis 1588 Wa Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah asra marat, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah 10 kali saja, kana kaman a'taqa arba'ata anfusim min waladi Ismail, maka dia seperti orang yang membebaskan berapa orang? 4 orang dari jiwa keturunan Ismail. Membebaskan apa? Dari budak nih loh Pak. Jadi misal status perbudakan. Umpami nek saya membaca beberapa tulisan dalil atau apa itu disebutkan misal membebaskan budak butuh duit misal 20 dinar misalnya. 20 dinar niku nek dipengke 4 gram niku ketemune 80 gram. Saniki sak gram niku wis 2.700. Anggap ae 2.5 juta dipengke pinten mau 80. Niku ketemune wis 1,6 M lho, Pak. M. Bener ora to hitunganku. 20 ping 4 80 ping 2 100 juta ya. 200 juta ya. Nah, dados jenengan mengatakan la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah ping sedoso. Niku nek dirupiahke umpama. Niki mboten crita ngomong rupiah, nek dirupiahke niku setara kayak jenengan beramal membebaskan budak dengan angka 200 juta. Nah, terus urusan amal niku sebenarnya gampil. Makanya zaman dulu niku enten orang-orang miskin niku protes, ya Rasul, kami itu selalu keduluan sama orang sekaya. Mereka sedekah, kami tidak bisa. Mereka ini kami tidak bisa. Mereka nyumbang, kami tidak bisa. Kata Nabi Yusuf diroe, suruh dikir. Terus protes lagi kemudian hari ini, ya Rasul, mereka saat ini nggih dikir. Oh ngono, ya wes. Fibuti ahadikum sedekah. Di dalam hubunganmu dengan istrimu ada nilai sedekah. Wis parani bojomu. Silakan digauli gitu. Nah, gak percaya, ada sing ngandani niku pun Nabi lho. Mosok ya Rasul, mosok hubungan suami istri bisa mendapat pahala. Kata Nabi, bukankah kalau kamu datangi yang haram kamu mendapatkan dosa? Oh nggih, ya wis, dia paham. Nah, nek urusan ngoten niku biasanya wong sugih sing kalah gitu. Ya toh, wong sugih ngoten niku mungkin sibuk, mungkin kesel, mungkin lara. Mergo kok kean mangan enak-enak akhirnya ya mengalami banyak gangguan kesehatan. Tapi orang tidak punya, orang biasa-biasa, atau mangan daging atau mangan tawane sego tempe sehat malahan, atau malah anaknya kayak pating jerintil gitu. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tidak perlu kita kemudian mengukur dengan dunia, karena pada akhirnya zikir itu tetap menjadi yang paling utama. Pramila jenengan sambil naik motor zikir, sambil nopo mawon berzikir. Sampai kula niku iseng ngajari kanca kula teng kantor. Dalah itu boleh nom. Dadi nek nom ngajarine rada penak. Nek sing rada tuwa nek dikandani rada merengut-merengut ngoten. Kula iseng, Mas, mau ngendi? Lagu Kang. Iki mung iseng-iseng ya. Piye? Coba itu ngono. Ket kok kene balik kota tekan omahmu ndelangku. Kowe ndonga. Lah ndonga apa?
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, saya minta untuk jenengan ampuni saya dan orang tua saya dan rahmati mereka sebagaimana mereka dulu merahmati saya. Nah, engko hitungan tekan ngomah entuk piro. Cek praktek Pak, padahal kula ya mung gojekan. Yo praktek niku terus mriki tekan omahe Dlamu niku angsal 380 pinten, 89 napa. Kuwi tenan mbok hitung, yo kira-kira mendekati semono kuwi lah ngono. Mbok takoni tenan yo pas ku numpak ngono wis. Berarti kan kamu berangkat untuk kerja, rumahmu ya jauh. Berarti kan itu ada sisi safarnya. Walaupun mungkin safar yang tidak bisa kita jamak sholat ya. Tapi kan safar dalam artian kamu keluar rumah itu kan dapat tuh. Dalam rangka kerja nyari yang halal dan dapat tuh. Kamu sebagai orang tua, orang tua anakmu, kamu sebagai anak dari ibumu. Nah, doakan insya Allah itu mustajab kok baleni hati pengen 300. Mungkin matur nuwun. Makanya Allah, ibadah itu kadang itu mudah, kadang kita itu mempersulit diri kita sendiri. Padahal Nabi sudah mengatakan yasir wala tu'asir. Mudah-mudahkan aja, jangan dipersulit. Nah, emang jenengan tidak sempat dikir di sini, tidak apa-apa. Mangkat kerja dikir. Mungkin barangkali jenengan tukang sablon, Mas Rono, kalau nyablon dikir. Cik nyablon ora sampean? Opres ya, karo ngepres dikir. Ini aja karo ngantuk. Kok kepres dhewe ngene. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala sallallahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi 100 kali, khuttat khotoyahu, maka akan dihapus dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kayak sak kalau ngopo subhanallah wa bihamdi 100 kali hapus. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, meminta rahmat Allah, ampunan Allah itu mudah, maka jangan dilalaikan apa yang mungkin dari proses kita meminta ampun kepada Allah itu kita